Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Alhamdulillah udah bisa kembali lagi ke Bandung. Mohon maaf terlambat, baru pulang dari Batu Karas. Makanya nih wajahnya, ini saya lupa pakai jam tangan, jadi belang-belang nih, ada yang putih ada yang hitam, jadi kayak zebra. Mohon maaf karena telat, tadi baru sampai Bandung jam 4, ketiduran sejam karena nyetir. Mudah-mudahan tadi menanti dengan membaca surat Ar-Rahman dianugerahi oleh Allah dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mau bahas apa malam nih? Kita coba perhatiin firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat pertama. Coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Anfal ayat 1 ini ada satu hikmah atau satu kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Ada satu nasihat buat kita dari Allah, yaitu tentang bagaimana orang sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan, sesoleh apapun dia. Bahwa manusia itu sangat-sangat berpotensi, bahkan pasti melakukan kesalahan,
atau bahkan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal, kesalahan-kesalahan yang menurut kita kayaknya nggak pantas, itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang paling soleh sekalipun. Itu salah satu mau'izah atau nasihat yang saya coba perhatikan dari surat Al-Anfal ayat pertama. Dan unik, para ulama itu menamakan surat Al-Anfal, nama lainnya adalah Suratu Badar, surat perang Badar. Artinya, surat Al-Anfal ini, dari penamaannya adalah surat perang Badar, harusnya menceritakan kronologis terjadinya perang Badar. Dan kalau kita mau buat alurnya, harusnya ayat pertama itu adalah tentang berita bahwa orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mau membantu, atau mungkin yang pertamanya adalah ketika Abu Sufyan baru datang dari luar negeri dan melewati kawasan yang dekat dengan Madinah. Kemudian para sahabat berkumpul untuk mencegat karavannya Abu Sufyan. Harusnya itu adegan pertama. Mencegat karavan dagang Abu Sufyan. Kenapa dicegat? Karena di dalam karavan dagang itu banyak harta-harta yang dirampas dari kaum muslimin di Mekah ketika mereka hijrah. Hak kaum muslimin, hak orang-orang muhajirin, mau diambil balik. Harusnya itu adalah adegan pertama. Adegan keduanya adalah bersiap-siap untuk berangkat menghadang Abu Sufyan. Adegan ketiganya, Abu Jahal nyusul untuk mengawal karavan dagang yang di dalamnya juga ada harta mereka. Adegan keempat, ternyata Abu Sufyan ngambil jalur yang lain sehingga selamat dari kejaran kaum muslimin, dan kaum muslimin sekarang punya dua pilihan. Antara mau menyusul Abu Sufyan yang mungkin akan sangat mudah untuk disusul karena mereka karavan dagang sementara ini pasukan, atau melawan Abu Jahal yang dia memiliki pasukan yang jauh lebih besar daripada kaum muslimin. Dua pilihan. Dan ternyata Allah menyuruh mereka memilih yang kedua, menghadapi Abu Jahal. Adegan-adegan ini ternyata nggak dikisahkan di awal surat Al-Anfal. Ini unik. Justru ayat pertama dari surat Al-Anfal itu adalah ayat setelah perang Badar. Ini agak-agak luar biasa ya, cara Allah mengambil display gitu. Cara Allah mengangkat sebuah tema di dalam sebuah alur yang panjang. Allah nggak ngambil dari A sampai Z, tetapi langsung diambil salah satu yang paling kontroversi. Jadi bisa dibilang surat Al-Anfal ini ayat pertamanya itu agak kontroversi. Nggak diambil secara alur yang berurutan. Malah yang diambil adegan setelah perang Badar. Adegan apa? Adegan Al-Anfal. Adegan harta rampasan perang. Jadi ketika orang-orang kafir udah kalah, sebagian mereka ditawan, sebagian mereka mati, sebagian mereka pulang kembali ke negerinya, lari. Lalu kaum muslimin mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya ada onta, yang satu ekornya bisa lebih dari 100 juta. Ada kuda yang harganya ratusan juta, bahkan kalau kuda perang sekarang mungkin bisa sampai 3 miliar. Ada baju besi, ada pedang, ada tombak, termasuk ada berhala yang terbuat dari emas yang ditinggalkan oleh para penyembah-penyembahnya, dan mereka meyakini Tuhan-Tuhan itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan tertinggal di dalam medan perang. Itu dikumpulin oleh para sahabat. Setelah harta ini dikumpulkan, masing-masing mengambil semampu yang mereka bisa ambil. Lama-lama muncul rasa cemburu. Loh, kok dia dapatnya lebih banyak ya? Kok dia dapatnya onta, kok saya cuma dapat misalnya keledai? Kok dia dapatnya berhala yang terbungkus dari emas dan perak, saya cuma dapat perisai doang. Saling cemburu antara satu dengan yang lain, apalagi ada yang nggak dapat kecuali sedikit sekali, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Mulailah mereka agak-agak ribut, dalam tanda petik ya, agak-agak ribut masalah harta rampasan perang. Soalnya dapatnya nggak rata. Ini kalau saya buat ilustrasi ya, ada sekelompok kelompok dakwah. Jadi lagi kayak di kampus gitu, kita buat organisasi dakwah. Niat awalnya ngapain? Fi sabilillah, gitu ya.
Kita pengen berdakwah di jalan Allah, kita pengen mengadakan perubahan, kita pengen ini, kita pengen itu. Semuanya lillah, karena Allah. Semuanya ikhlas, semuanya semangat. Akhirnya karena ikhlas, karena semangat, dakwah mereka luar biasa, berkembang. Ketika dakwah ini sudah mulai naik di atas panggung sejarah, di atas panggung peradaban, di atas panggung di nasional ini, akhirnya mulai menjadi seksi. Banyak yang ngelirik, oh dakwah itu bagus tuh, kayaknya kita masukin TV yuk. Ambil tokoh-tokohnya, ambil orang-orang yang cocok untuk di display, good looking atau segala macam. Datang televisi, Kang, mau masuk TV enggak? Oh boleh, diwawancarain kisah hijrah gitu ya. Masuk TV. Yang satu lagi, ada yang masuk TV A, yang satu masuk TV B, ada yang TV nasional, ada yang TV lokal, ada yang cuma radio, ada yang cuma di surat kabar, ada yang cuma di majalah kampus. Udah mulai muncul rasa nggak enak dalam hati masing-masing, tapi belum termunculkan di permukaan, belum diekspresikan. Muncul lagi godaan berikutnya. Godaan berikutnya adalah ketika dakwah ini sudah menghasilkan keuntungan-keuntungan duniawi. Mulai ada yang invest, mulai ada yang kita buat unit usaha yuk gitu, buat unit usaha. Tujuannya apa? Pertama buat unit usaha, biar dakwah ini ada support, tidak perlu lagi selalu membuka canceling gitu. Kita udah aja pakai unit usaha sendiri, buat unit usaha sehingga disupport oleh unit usaha. Buat akhirnya unit usahanya juga besar karena dakwahnya udah besar. Nah, ketika dalam kondisi kayak gitu, mulailah beberapa teman-teman yang dalam gerakan dakwah ini agak rame. Saya tuh dari awal membangun dakwah ini, masa saya cuma dapat segini? Yang itu cuma dapat segitu? Nah, ini kita harus mulai memikirkan tentang profesionalisme organisasi ini. Berapa pembagian hasilnya, kan ada hak-hak istilahnya amilin dan segala macam, rame. Nah ini kira-kira yang dulunya ikhlas banget karena Allah, yang dulunya berdakwah di jalan Allah, ketika dakwah ini sudah mulai menguntungkan, mulai bicara tentang hak. Itu kira-kira enak gak tuh? Itulah yang terjadi kepada kaum muhajirin dalam perang Badar. Bayangin, orang sekelas muhajirin yang ketika di Mekah mereka disiksa di jalan Allah itu sabar banget. Awal-awal mereka masuk Islam itu nggak ada yang mereka niatkan kecuali mencari ridha Allah. Hijrah ke Madinah mereka rela meninggalkan segalanya demi Allah. Ketika mereka berperang perang Badar, mereka perang itu murni karena Allah SWT. Melihat musuh itu seperti melihat jalan masuk ke surga, pengen syahid dan segala macam. Tapi ketika itu diganti oleh Allah dengan pemandangan dunia, kena juga di situ. Ramai juga di antara mereka. Dan kita tahu sebagian besar, hampir seluruhnya orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah kaum muhajirin. Dan ini termasuk muhajirin yang as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama dan lebih dulu masuk Islam, yang senior banget nih. Ternyata orang yang dakwahnya dari awal serius banget, ikhlas banget, mencari ridho Allah banget, istiqomah banget, kesandung juga di bab yang menurut saya gak keren sebetulnya. Masalah gaji. Kan itu masalah gaji ya. Cuma bahasanya kan ghanimah al-anfal. Tapi intinya adalah hasil gitu. Oh kok saya dapat segini, kok kamu dapat segitu, rame. Walaupun Allah membahasakan dengan bahasa yang lembut, yas'alunaka anil anfal. Tapi kalau kita baca kronologis kisah atau adegan ini, ternyata itu ribut di antara mereka. Sampai akhirnya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi kepada kaum muhajirin. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Terus apa hikmah dan mau'izah atau nasihatnya buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Barakallahu li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita sampai kepada kisah bagaimana para sahabat-sahabat muhajirin, ahli Badar pula, yang saking istimewanya mereka sampai ada salawat namanya salawat Badar ya. Terlepas soal hukum fikihnya, karena saya tidak terlalu senang berdebat fikih, tetapi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia pernah menyanyikan lagu salawat Badar yang tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Bi ahlil badri ya Allah. Jadi kalau bagi yang meyakini salawat ini sebagai salah satu amal soleh atau ibadah yang baik, maka mereka meyakini bahwa bertawasul dengan ahli badar itu akan mempercepat diijabah doa oleh Allah. Saking tingginya derajat ahli badar di antara kaum muslimin. Bahkan di mata Allah pun ahlu badar ini punya kedudukan tersendiri. Sehingga para ahlu badar ini, ahlu badar itu artinya para pejuang veteran Badar, nanti setelah Rasulullah SAW wafat di masa Abu Bakar dan Umar, terutama di masa Umar, mereka selalu dijadikan sebagai syura. Pendapat mereka itu didahulukan daripada pendapat yang lain. Ini pendapat ahlu Badar, ini pendapat mujahid Badar, ini pendapat veteran Badar, dan seterusnya sangat istimewa. Karena perang Badar ini perang yang sangat luar biasa, dan kita tahu adegannya bagaimana Allah mengirimkan malaikat-malaikat yang banyak untuk menolong mereka. Sekelas orang yang ditolong sampai harus turun malaikat, kayaknya kalau kita nggak sampai kelas ini nih. Yang kalau kita ada masalah, malaikat turun nolongin kita, dan kelihatan malaikatnya pakai ikat kepala hijau gitu. Malaikatnya turun dari langit, menyambar orang-orang kafir, ditolong habis-habisan. Jadi mirip-mirip kayak elf dalam film Lord of the Ring gitu. Tiba-tiba datang pasukan elf gitu ya, atau yang diajak sama si pangerannya itu pasukan jin gitu, datang tiba-tiba menyerang ketika mereka udah hampir putus asa. Jadi nonton film. Artinya sekelas orang yang ditolong langsung oleh malaikat bisa kesandung juga di urusan bukan keliru, bukan salah paham, bukan soal teknis, masalah harta loh, masalah materi, masalah gaji, itu bisa kesandung juga di situ. Inilah realita dalam kehidupan kita di antara manusia. Pesannya buat kita apa? Kalau kita perhatikan gini, ketika mereka ribut-ribut, kok saya dapat sekian, dia dapat sekian, kok saya nggak dapat sama sekali, mentang-mentang saya jagain Rasul. Terus bagaimana dengan orang tua anak dengan orang tuanya yang meninggal dan tidak sempat mengambil ghanimah? Akhirnya ramai di antara mereka, kemudian jadi ribut. Apa bukti bahwa mereka ribut? Buktinya Allah di dalam surat ayat tadi mengatakan wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah urusan di antara kalian. Berarti itu karena ada keributan. Kalau enggak, Allah enggak akan bilang damain urusan di antara kalian, enggak akan. Cuma bilang udah tenang gitu doang. Tapi Allah bilang fa aslihu dzata bainikum, islah kata Allah. Damaikan. Coba kalian kompak lagi deh, ukhuwah lagi gitu. Berarti sampai retak hubungan di antara mereka, sampai ribut di antara mereka, mungkin sampai bertengkar dan agak nyengit gitu. Agak nyolot di antara mereka. Sampai akhirnya Allah turunkan, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi walir rasul. Ini artinya bahwa orang sesoleh apapun, walaupun tingkat derajat kesolehannya itu udah ke tingkat muhajirin yang sabiqun awalun juga, yang awal-awal, udah gitu selain senior, ahlu badar pula, yang udah ngelihat janji Allah langsung diturunkan malaikat, bisa saja melakukan kesalahan yang kadang-kadang kesalahannya agak-agak gimana gitu. Dan bahkan di dalam surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, apa ciri orang yang bertakwa di Ali Imran kalau nggak salah 133, 134, 135? Salah satunya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Ayat berikutnya, ternyata orang yang bertakwa itu orang yang berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan, orang yang berbuat baik. Ayat berikutnya nih yang unik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ternyata orang bertakwa juga adalah orang yang apabila berbuat fahisyah atau menzalimi diri sendiri. Ternyata di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah kena juga di bab kesalahan. Orang bertakwa juga berarti kata Allah tidak menutup kemungkinan akan tetap melakukan kesalahan. Orang yang bertakwa.
Bahkan yang paling bertakwa di antara umat Islam. Siapa yang paling bertakwa di antara umat Islam? Allahu alam, tetapi menurut banyak riwayat adalah Abu Bakar As-Siddiq tetap melakukan kesalahan. Umar tetap melakukan kesalahan. Orang yang paling fakih sekelas Ali bin Abi Thalib pernah melakukan kesalahan. Bahkan Rasul sekalipun pernah melakukan kekeliruan walaupun bukan dosa dan maksiat. Tapi pernah keliru. Dan kadang-kadang kelirunya karena improvisasi, improve. Kayak awal yang paling populer mah improve Nabi di awal surat Abasa kan ya? Improve-nya gimana? Berpaling dan bermasam muka. Itu improve-nya Nabi terhadap siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Dan ternyata Allah nggak rela dengan improve kayak gitu. Sehingga Allah menegur beliau, kalla, jangan gitu ya Muhammad. Sehingga setelah Allah menegur Rasulullah, Rasulullah memperbaiki diri. Ternyata sekelas Nabi, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya juga pernah melakukan kekeliruan, bahkan kesalahan yang menjadikan mereka pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutlah salah satunya seperti Yunus alaihissalam. Supaya kita mengambil ibrah dari semua itu. Sehingga Allah mengatakan di surat Ali Imran, di antara ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Baru dia ingat, udah melakukan kesalahan baru ingat, baru insaf. Insaf itu jadi bahasa Indonesia insaf. Baru dia insaf. Dengan mengingat Allah dia jadi insaf. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Minta ampun kepada Allah. Dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu dengan usahanya. Terulang lagi dia minta ampun lagi. Itulah realita dari kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan ada orang soleh. Oh dia ahli tahajud. Ahli puasa. Dia mah seorang ustaz. Dia seorang yang paham agama. Dia profesor. Dia doktor segala macam. Lalu kita katakan dia ini orang yang luar biasa nih, gak punya dosa, suci dan segala macam. Apa kata Allah tentang masalah ini? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci atau memanggil orang lain sebagai orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Potensi melakukan kesalahan antara orang soleh dengan orang gak soleh sama. Berapa samanya? Sama persis. Potensi, kemungkinan orang soleh dan gak soleh melakukan kesalahan itu sama persis. Terus bedanya di mana? Bedanya setelah melakukan kesalahan. Kalau orang soleh, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia jadi ingat, jadi dia insaf, dia dapat nasihat dari orang lain, dapat masukan kritik dari orang lain, dia terima, kemudian dia minta ampun, lalu memperbaiki diri. Itulah orang soleh. Sedangkan orang yang tidak soleh, dia mendustakan, dia mengkufuri, dia merasa udah benar sendiri, dia merasa saya gak ada salahnya. Justru itulah orang yang tidak soleh. Makanya sama persis porsi kesalahan atau kemungkinan bersalah antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu sama. Karena emosinya sama diberi oleh Allah, yang dihadapi sama-sama manusia. Kecuali orang soleh berhadapan dengan malaikat, mungkin gak ada alasan untuk salah gitu ya. Itu juga masih bisa aja dia salah paham. Bukan salah malaikat, salah dia gitu. Malaikat datang, dia kira malaikat mau macam-macam, akhirnya dia salah. Ada nggak yang kayak gitu? Manusia berhadapan dengan malaikat, akhirnya salah paham. Siapa? Maryam. Ketika Allah mengutus Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang cowok ganteng banget, tiba-tiba berada di hadapan Maryam, apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah darimu. Kan keliru kan? Salah paham, dianggap ini cowok mau gangguin saya nih. Mau coba-coba nafsu saya. Kan saya gak pernah ketemu cowok. Tiba-tiba datang cowok ganteng banget. Lo mau gak sama gue? Seolah-olah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maryam berlindung kepada Allah dari Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, saya ini malaikat utusan Tuhanmu. Mengabarkan kepadamu kamu akan punya seorang anak laki-laki dan seterusnya. Baru Maryam faham. Setingkat ketemu sama malaikat aja bisa salah paham. Itulah manusia. Kalau enggak orang lain yang salah, kita yang salah. Kalau enggak ada yang salah, paham yang salah. Pokoknya salah aja ya. Kalau enggak misalnya kita berdua nih, kalau enggak dia yang salah, saya yang salah atau si paham. Antara bertiga pasti ada salahnya. Jadi ternyata potensi salah
antara orang yang soleh dengan yang gak soleh itu sama. Jadi kalau misalnya ada ulama, ada orang yang kita anggap soleh, kita kagumi dan segala macam, ini sebetulnya biar saya nggak terlalu beban ya kalau nanti ada salah. Wah, Ustadz Hanan katanya gitu segala macam, katanya belajar di Al-Azhar apa. Nanti kalau saya dilihat salah, dia tuh manusia. Hanan Ataki itu manusia. Potensi melakukan salah sama. Masa udah tahu ilmunya masih salah? Ya sama aja, namanya hawa nafsu, namanya emosi, namanya lemahnya manusia, namanya lupa. Insan banyak lupa. Mahalul khata' wan nisyan. Cuma yang ngebedain itu tadi tuh, akhirnya apa yang setelah kesalahan. Maukah dia memperbaiki diri? Maukah dia insaf? Atau dia justru keras kepala? Kalau dia mau insaf, sebagaimana Rasulullah juga insaf setelah beliau bermasam muka kepada Abdullah bin Umi Maktum, Allah katakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW minta maaf kepada Abdullah. Dan setiap kali Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba Abdullah datang menghampiri Rasulullah, nyamperin Rasulullah. Akhirnya Rasulullah langsung membuka sorbannya dan membentangkan di hadapan beliau dan mengatakan selamat datang kepada orang yang karena dia aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang soleh. Jangan cari orang soleh yang gak punya salah. Itu susah dan gak akan ketemu. Dan jangan cari-cari kesalahan orang soleh. Itu pasti ketemu. Wala tajassasu. Jasus dalam bahasa Arab itu artinya intel. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Kenapa? Nggak dicari aja ketemu, ngapain lagi dicari? Pasti ketemu. Kalau kita mau nyari-nyari ini kesalahan dia apa ya? Pasti ketemu, insya Allah pasti ketemu karena dia manusia. Kalau nggak ketemu, itu mulai dicurigakan. Jangan-jangan dia malaikat. Artinya, nggak usah dicari aja ada kesalahan pada seseorang. Sehingga kalau kita cari teman yang soleh, ada teman kita yang ngajak kita hijrah gitu ya. Kita jadi rajin sholat subuh gara-gara dia tuh. Subuh udah azan, terus udah miss call kita terus. Walaupun kita pas di miss call pasti di reject. Setahun di reject aja tuh miss call-nya. Lama-lama Allah kasih kita hidayah. Akhirnya kita jadi rajin sholat subuh, diajak sama dia, jadi ke ta'lim, jadi hijrah. Suatu saat kita ngelihat dia lemah. Namanya al-iman yazidu wa yanqus. Bisa aja pas kita ketemu dia, pas dia yanqus. Kitanya pas Yazid, kan beda banget tuh, ngejomplang ya. Kita lagi Yazid banget, nama iman, lagi ngejos banget imannya. Ketemu teman kita yang ngajak kita, justru dia lagi yanqus, lagi lemah imannya. Kita lihat dia melakukan satu kesalahan. Misalnya subuh-subuh kita WA dia, kita ngejapri dia, gak dibalas-balas sama dia. Balasnya jam 8. Pas besoknya kita japri lagi, balasnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8. Kita tanya, kok balas WA lama banget, emangnya dicas HP-nya? Enggak sih. Nah bagusnya dia jujur, kenapa? Telat bangunnya. Wah kecewa banget kan? Ternyata dia tuh segala macam. Dia itu manusia yang kadang juga bisa melakukan kesalahan. Bahkan dia udah mengakui bahwa dia telat. Gimana ya nih, iman saya lagi lemah. Disitulah tugas kita sebagai mukmin. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukan justru ngejudge, bukan justru menghakimi, kamu ternyata selama ini munafik, ngajak-ngajak saya hijrah, ternyata kamu sendiri enggak. Terus kita langsung memakai ayat, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya Allah benci sekali la taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kita enggak tahu maksud dari ayat itu. Seolah-olah orang enggak boleh ngomong baik kalau dia belum mengamalkan, bukan itu maksud ayat. Maksud ayat itu adalah para sahabat bukan sahabat, ada beberapa orang yang minta-minta diturunkan perintah berjihad. Pas turun perintah berjihad, mereka nggak ikut berjihad. Itu maksud ayatnya. Bukan nggak boleh mengatakan kebaikan yang kita belum mengamalkan. Siapa tahu dengan mengatakan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, kita jadi termotivasi untuk mengamalkannya. Kalau kita menyembunyikan kebaikan gara-gara kita berpikir belum mengamalkannya, kita kena di surat Al-Baqarah. Menyembunyikan kebenaran. Taktumunal haq wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu? Artinya apa? Kita jangan langsung menghakimi teman kita yang tadi sedang down imannya, mengatakan kamu munafik. Kamu ternyata enggak tulus. Kamu ternyata langsung keluar statement. Langsung kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk dia.
Padahal tadi saya katakan la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Jangan dicela dia, karena bisa jadi dia yang kita cela lebih baik di sisi Allah daripada kita yang mencela. Terus jangan menggunakan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu fusuk setelah iman. Fusuk itu diantaranya adalah memanggil dia munafik, memanggil dia ahli maksiat, memanggil dia orang yang pendosa besar, ahli neraka, kufur, segala macam. Ini panggilan-panggilan yang bi'salismul. Seburuk-buruk nama. Jangan langsung memberi label. Termasuk kepada orang tua kita sendiri. Harusnya orang tua saya tuh nggak kayak gitu, nggak memberi teladan yang baik. Orang tua saya pernah punya dosa besar kepada saya. Seolah-olah orang tua kita itu adalah malaikat yang nggak boleh melakukan kekeliruan apa. Sebesar apapun kekeliruan orang tua kita, dia manusia. Sesoleh apapun orang tua kita, dia manusia. Ketika ada orang yang memuji ayah kita, ibu kita senyum-senyum aja karena kita masih sakit hati sama orang tua kita. Tuh banyak orang kayak gitu tuh. Banyak yang masih sakit hati kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, karena orang tuanya punya dosa masa lalu kepada dia. Dan orang tuanya nggak punya lagi kesempatan untuk menebus kesalahan itu. Nggak punya lagi kesempatan memperbaiki kesalahan itu. Udah langsung ditutup. Siapa kita untuk menutup pintu maaf buat orang lain, sedangkan Allah yang maha tidak butuh kepada hambanya selalu membuka pintu itu untuk hamba-hambanya. Maka bukalah pintu maaf. Karena sesungguhnya ketika Allah menciptakan kata dosa, Allah juga menciptakan kata ampunan. Ketika Allah menciptakan kata salah, maka Allah juga menciptakan kata maaf. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah bicara kepada kaum muslimin, asal ada teguran-teguran, kesalahan-kesalahan kaum muslimin, pasti ditutup dengan kalimat Ghafurun Rahim. Rata-rata ditutup dengan kalimat Ghafurun Rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Selalu kayak gitu. Jadi seolah-olah Allah bilang, kalian udah melakukan kesalahan, tapi tenang, saya maha pengampun. Minta ampun. Kalau kalian minta ampun dengan sungguh-sungguh, pasti saya ampunin. Tenang, saya maha penyayang. Saya nggak akan dendam sama kalian. Kalau kalian mau memperbaiki diri, saya akan sayang banget sama kalian. Bahkan Allah itu, sampai Nabi bilang seandainya kita tidak melakukan kesalahan, Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang melakukan kesalahan untuk diampuni dosa-dosanya. Artinya, kalau kita ngelihat ada yang melakukan kesalahan, walaupun kadang-kadang kesalahan itu nggak selevel dengan kesalehannya. Kesalahannya tuh harusnya kan orang saleh punya level kesalahan yang sama-sama dengan dia. Orang saleh misal salahnya silap, keliru. Ini kesalahannya salah fatal, salah yang harusnya dilakukan oleh orang yang nggak ngerti agama. Kadang-kadang gak selevel antara kesalahan dengan kesolehan. Maka maafkanlah, berlapang dadalah, nasihatilah dia. Dan jangan langsung memberikan label. Karena kita tidak tahu seseorang itu baik atau buruk sebelum dia menutup matanya. Untuk yang terakhir kalinya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah itulah yang menentukan baik atau buruk. Itu pun belum tentu dia masuk neraka kecuali dia kufur. Bisa jadi Allah memaafkan dia, bisa jadi Allah mengampuni dia, bisa jadi dia diberikan syafaat lewat anaknya yang hafiz Al-Quran, sedekah jariah, doa dan anak dari anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan kita tidak tahu. Tetap tidak boleh menganggap seseorang suci dan juga tidak boleh melabelkan seseorang itu ahli neraka kecuali sesuai dengan syariat agama bahwa dia mati dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir. Kalau matinya dalam keadaan tidak musyrik dan tidak kafir, kita tidak tahu akhirnya seperti apa di akhirat. Kalau dia masih hidup, apalagi belum tentu dia akan seperti itu terus sampai akhir hayatnya. Maka maafkanlah, buka selebar-lebarnya pintu untuk orang itu memperbaiki diri. Karena dengan demikian, Allah juga subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu untuk kita memperbaiki diri. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang punya kesalahan, salah satu yang kita ingat bahwa ini kesalahan orang itu kenapa kok saya yang ngelihat? Kesalahan orang itu kenapa kok merugikan saya? Kesalahan orang itu kok kenapa hubungannya dengan saya? Karena Allah ingin menghapus kesalahan kita dengan cara kita memaafkan kesalahan dia. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita niatkan, oh nih kayaknya Allah pengen mengampuni dosa saya nih. Dengan cara saya maafin dia. Pas saya maafin dia, Allah maafin saya, maafin dia, maafin saya. Terus ya kayak gitu. Makin banyak yang berbuat salah kepada kita, atau mungkin bukan makin banyak, orangnya sama, cuma berulang kali melakukan kesalahan kepada kita, berarti berulang kali kesalahan kita di masa lalu yang pengen Allah hapus dari catatan-catatan dosa-dosa kita. Istri, suami, orang tua, anak, niatin aja kayak gitu, insya Allah akan lebih ringan. Ketika istri kita
membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasa marah, kita maafkan dia. Maafin aja. Allah ternyata sedang menyediakan maaf untuk kita yang lebih besar lagi kepada kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa kalian? Sehingga perintahnya wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Sekelas Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam melakukan kekeliruan. Rasulullah demi menjaga perasaan istrinya sampai pernah mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa beliau sadari. Gara-gara istrinya dua orang, Hafsah sama Aisyah ngambek, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya sudah, mulai sekarang saya tidak akan pernah minum madu lagi. Tiba-tiba Allah merasa, kenapa dia mengharamkan madu? Bukankah madu itu adalah obat dari segala banyak penyakit kecuali kematian? Allah turunkan ayat, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Hanya ingin menyenangkan istrimu? Lalu Allah membuka maaf kepada Rasulullah. Rasulullah minta maaf pada Allah, minta ampun pada Allah. Kemudian ngomong kepada Hafsah, Hafsah, ternyata nggak boleh mengharamkan madu, jadi saya tarik lagi ucapan saya. Tapi jangan bilang-bilang Aisyah ya. Karena kenapa? Kalau Aisyah tahu, Aisyah akan lebih marah. Soalnya Aisyah cemburu. Dan itu manusiawi. Jangan berpikir, istri Nabi kok cemburu. Wajar banget, manusia. Kalau kita bisa bilang Aisyah kok cemburu, kecuali kita bisa lebih dari Aisyah. Yang ngerasa cantik banget, soleha banget, yang idola banget. Tapi kita mudah memberikan diri kita itu untuk seorang laki-laki yang dia punya 9 atau 11 orang istri. Bisa nggak cemburu? Kayaknya kalau nggak bisa, jadi nggak usah menjudge Aisyah atau ngata-ngatain Aisyah deh. Karena kita juga manusia. Aisyah juga manusia. Ternyata Hafsah salah lagi tuh. Hafsah bilang, ya. Tapi dia ngomong kepada Aisyah, kan soulmate nih berdua nih. Kata Nabi, jangan bilang-bilang Aisyah ya. Diam aja. Pas ketemu Aisyah, tahu nggak? Ternyata Rasulullah udah minum madu lagi tuh. Akhirnya marahlah Aisyah, ditegur lagi oleh Allah berdua tuh orang nih. Aisyah sama Hafsah, kalau kalian tidak minta maaf kepada Nabi, maka akan aku ceraikan kalian dari Rasulullah dan akan aku berikan untuk dia istri yang lebih soleh, lebih cantik, perawan segala macam. Sampai kayak gitu kejadiannya di awal halaman pertama dari surat At-Tahrim. Kenapa itu terjadi? Karena kesalahan Aisyah dan Hafsah. Nabi juga pernah ditegur, dan tegurannya agak berat sih ini di surat Al-Anfal, gara-gara Nabi mengambil pendapat Abu Bakar dan meninggalkan pendapat Umar soal para tawanan perang. Ya Abu Bakar, ini tawanan perang mau kita apain, kata Rasulullah. Kata ya Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu keluarga-keluarga kita juga. Kasihan kalau kita bunuh. Mending kita tebus aja ya Rasul. Kita tebus dengan harta benda atau dengan guru baca tulis. Kata Rasul, logis juga sih. Ngapain juga dibunuh, gak ada manfaatnya. Mending kita tebus dengan harta benda. Kata Umar, ya Rasulullah, walaupun mereka keluarga kita, tapi mereka musuh Allah. Kita bunuh mereka ya Rasul. Kita penggal kepalanya. Terus ditanya lagi ke seorang sahabat yang ketiga, saya lupa namanya. Bagaimana pendapatmu? Kata dia, ya Rasulullah, mending kita bakar mereka hidup-hidup. Ini lebih ngeri lagi nih. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu kadang-kadang lebih lembut daripada susu. Susu yang dijadikan kayak agar-agar gitu. Lebih lembut daripada susu zabadi. Dan Allah kadang-kadang menjadikan hati seseorang itu lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, engkau itu seperti Ibrahim alaihissalam. Engkau itu seperti Isa alaihissalam. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Nuh alaihissalam. Engkau itu seperti Musa alaihissalam. 2 orang nabi pada 1 orang sahabat. Berarti soleh banget nih. Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Umar seperti Nuh dan Musa. Keras. Nuh itu kan doanya di akhir surat Nuh apa? Ya Allah, jangan engkau biarkan ada orang kafir hidup di muka bumi. Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Itu Umar tuh. Musa, ketika ketemu dengan orang-orang yang menyembah ijel, maka dibunuh oleh Musa, diperangi oleh Musa. Sedangkan Ibrahim, ya Allah maafkanlah mereka, ya Allah maafkanlah mereka. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar. Ternyata Allah nggak rela menukar musuh-musuhnya dengan harta benda, sehingga Allah menurunkan ayat dan menegur Rasulullah. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar menangis karena ayat itu. Datang Umar, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ma yubkikuma, kenapa kalian menangis?
Kalau ada hubungannya dengan saya juga akan ikut menangis. Coba soulmate-nya tuh sampai gitu. Kalau ada temannya nangis, dia ikut nangis. Jadi belum dibilang ukhuwah kalau yang satu nangis, yang satu ketawa-ketawa. Baru bisa disebut ukhuwah kalau ada temannya nangis, dia ikut nangis. Ya Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Kalau ada masalah dengan saya juga akan ikut nangis. Apa kata Abu Bakar? Seandainya hari ini Allah turunkan azab di muka bumi, cuma Umar yang selamat. Ini artinya bahwa Rasulullah juga bisa keliru. Tapi kekeliruan Rasulullah bukan untuk bahkan dalam sholat juga. Bayangin tuh. Saya kemarin pas umrah ya, ini pelajaran dari Allah nih. Buat saya dan teman-teman lagi sholat di salah satu masjid di Masjid Apung di Jeddah. Kita sholat asar di situ. Imamnya tuh janggutnya panjang, terus sorbannya wah luar biasa. Pokoknya kayak wali aja lah, kayak sunan gitu ya. Nih kayaknya bisa terbang nih imam nih. Saking solehnya nih, saking wah sorbannya luar biasa. Kayaknya bisa terbang nih, saking solehnya. Sholat asar lupa tahiyat. Jadi udah 2 rakaat nggak tahiyat, langsung berdiri. Pas berdiri kita yang di saf belakang kan bingung tuh. Nah karena pada nggak ngerti agama, jadi serba bingung. Ada yang berdiri, ada yang masih duduk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rame aja gitu kayak orang demo. Imamnya udah berdiri sempurna. Pas di subhanallah, subhanallahin. Subhanallah, subhanallahin. Diucapin subhanallah gitu. Pas di subhanallah, subhanallahin dari belakang, imamnya nggak mau duduk lagi. Udah akhirnya kita udahlah duduk aja deh, ntar biar tanggung sama imam dosanya gitu mikirnya. Udah berdiri aja rame-rame, semuanya ikut imam berdiri. Udah selesai sholat, imamnya ngasih pelajaran. Kalau seorang imam sudah berdiri dan berdirinya itu sudah sempurna, bukan di tengah-tengah, udah sempurna, maka nggak boleh lagi dia duduk. Soalnya duduk tahiyat itu hukumnya sunnah, sedangkan berdiri itu hukumnya rukun atau wajib, dan tidak boleh mendahulukan yang sunnah atas yang wajib. Kata imam. Sehingga nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi. Oh, baru pada semuanya satu masjid. Oh, tadi sosok soleh gitu. Imam itu aja lupa. Katanya soleh. Katanya bisa pakai sorban putih apa segala macam jubah. Kayaknya udah soleh banget. Tapi masalah ternyata ketahuan nih orangnya gak khusyuk. Kan gitu ya. Kalau ada yang imam salah sholat, dibilang gak khusyuk. Sesungguhnya Rasulullah juga pernah kayak gitu. Kenapa Allah buat Rasulullah bisa lupa? Apakah Rasulullah nggak khusyuk? Supaya jadi pelajaran bagi kita dalam fikih tentang kalau kita lupa dalam sholat. Rasulullah sholat 2 rakaat, salam. Padahal harusnya 4 rakaat. Bayangin ini lebih parah nih. Nggak duduk tahiyat, salam langsung. Saya juga pernah soalnya gitu. Udah ada dalil jadinya ya. Jadi kalau ada yang protes, Rasulullah juga pernah gitu. 2 rakaat, salam. Sahabat ikut salam terus protes, ya Rasulullah ini sholat qasar gitu maksudnya? Enggak, biasa aja. Tapi kita sholatnya 2 rakaat, beneran? 2 rakaat beneran? Akhirnya pada semuanya voting benar 2 rakaat. Rasulullah langsung berdiri lagi, nyambung 2 rakaat dan ditutup dengan sujud sahwi. Itu kalau baca di fikih sunnah ada tuh tentang bagaimana kalau kita lupa dalam sholat. Sampai itulah bedanya orang soleh dengan enggak soleh. Saya pernah juga sholat di belakang seorang imam, sholat isya. Dia sholat isyanya itu 3 rakaat. 2 rakaat udah tahiyat, rakaat ketiga langsung salam. Dan jamaahnya kayaknya samina wa ta'na banget lah pokoknya. Nggak ada yang bilang subhanallah, cuma saya sendiri yang di belakang. Kebetulan saya paling belakang, masbuk pula. Jadi nggak bisa banyak protes soalnya masbuk. Jadi subhanallah, subhanallah gitu. Yang lain diem-diem aja. Udah selesai, saya datengin imamnya. Pak, kayaknya tadi kita sholat 3 rakaat dan kurang 1 rakaat. Oh iya. Nggak mau peduli gitu. Saya bilang lagi, Pak, kurang 1 rakaat. Oh iya. Pak, tambah 1 rakaat lagi berdiri, nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Udah. Dia nggak mau. Nah ini bedanya orang soleh dengan orang yang mungkin beliau lupa gitu. Bukan nggak soleh, lupa atau silap. Kalau Rasulullah salah, mau memperbaiki diri, nggak gengsi. Kalian mah baru tahu ayat Al-Quran 1-2 mau ngajarin saya kan Rasulullah, saya dapat wahyu. Itu tadi itu 2 rakaat juga boleh lah, nggak usah ditambah lagi. Kan bisa aja gitu. Jadi modus gitu ya. Ternyata Rasulullah mah nggak mau modus. Udah aja kalau salah apa sih susahnya mengakui kesalahan. Setingkat Umar aja pernah salah fatwa kan. Saya pernah cerita tuh, Umar salah fatwa yang gimana?
Ada cowok ngadu ke Rasulullah jomblo, ke Umar, ya Amirul Mukminin, saya masih jomblo. Kenapa kamu menjomblo terus? Memang betah ya jadi jomblo. Kata dia, bukannya betah Amirul Mukminin, maharnya kemahalan. Berapa emang maharnya? Sekian dan sekian. Akhirnya Umar marah, habis sholat dia umumin, mulai sekarang mahar tidak boleh melebihi angka sekian. Siapa yang sudah meminta mahar lebih dari itu, berikan kepada Baitul Mal. Bayangin, terus ada cewek protes, ibu-ibu. Dari belakang, soft belakang gitu. Ya Amirul Mukminin, ada apa bu? Saya protes. Masa Amirul Mukminin membuat sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah? Mana ayatnya? Dia sebutin ayat, bagaimana kalian akan mengambil kembali apa yang sudah kalian berikan? Apakah kalian mengambilnya dengan cara buhtanan, dengan cara berbohong, dengan cara mengubah hukum Allah? Maka itu seburuk-buruk cara mengambil harta dari perempuan. Umar langsung mengatakan, ternyata banyak yang lebih mengerti agama daripada Amirul Mukminin. Wahai kaum muslimin, saya ralat, nggak jadi. Coba. Ini orang soleh, jadi bukan berarti nggak pernah berbuat kesalahan. Wajar banget orang melakukan kesalahan, tapi mau memperbaiki diri. Maka kalau orang tua kita ngelakuin kesalahan, dan kesalahannya kadang-kadang fatal, kadang-kadang membuat kita trauma, mudah-mudahan dengan memaafkan orang tua, mungkin itulah yang bisa membayar jasa-jasa mereka kepada kita. Kalau kita mau berbakti, mungkin kita nggak sanggup berbakti kepada orang tua sesuai dengan hak mereka. Tapi memaafkan kesalahan mereka yang mungkin fatal, itu mungkin menjadi salah satu birrul walidain yang menjadikan kita istimewa seperti Uwais Al-Qarni. Kalau teman-teman berpikir mau berbakti pada orang tua dan merasa masih kurang, maka coba berpikir, cari. Masih teringatkah kesalahan-kesalahan orang tua yang membuat kita trauma sampai sekarang? Maafkanlah. Mudah-mudahan itulah birrul walidainnya teman-teman kepada orang tua yang menjadikan doa-doa teman-teman itu diijabah oleh Allah seperti Allah mengijabah doanya Uwais Al-Qarni karena dia berbakti kepada ibunya. Maafkan. Pertama caranya kalau kita ngelihat kesalahan teman kita, tutup aibnya. Kemudian maafkan dia, nasihati dia, kemudian maafkan dia, kemudian berlapang dada. 4. Tutup aibnya, jangan di broadcast. Jangan negur di grup. Jangan ditegur di wall. Ini kayak curhat ini. Kalau saya ada yang salah, jangan ditaruh di Instagram. Ustaz, itu yang tahu banyak. Jadi malu atau ya? Udah aja japri, Ustaz boleh minta nomor teleponnya enggak? Oh boleh, pasti ini mau ditegur nih. Udah dia japri ke saya. Ustaz ini ada yang salah. Oh ya minta maaf gitu. Tutup aibnya. Kemudian apa? Nasihati dia dengan nasihat yang baik. Jangan dilebih-lebihin, jangan. Dulu juga ada tuh Ustaz, saya juga ada Ustaz. Akhirnya jadi pada kayak pelampiasan gitu. Kesalahannya ini ditambah dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Orang tua juga gitu, pasangan juga gitu. Jangan, udah aja nasihati sesuai dengan masalahnya. Kemudian maafkan dia, kemudian berlapang dada. Berlapang dada ini artinya udah biasa lagi aja, easy going lagi, sahlin. Udah santai lagi, udah gak ada masalah. Itulah mukmin. Sehingga insya Allah kalau nanti kita melakukan kesalahan yang sama, mudah-mudahan gak sampai melakukan, tapi kayaknya pasti melakukan, maka mudah-mudahan orang juga akan mau memaafkan kita. Kalau ketemu dengan teman-teman dalam sebuah halakoh gitu, atau kayak gini nih, udah sama-sama hijrah, tiba-tiba ada yang mungkin kangen, pengen kayak dulu lagi sesekali gitu ya. Dia ke bawah lagi sama teman-teman yang lain, ke tempat yang dulu. Jangan langsung kita mengatakan dia ternyata hijrahnya taubatnya enggak nasuha. Karena taubatan nasuha nanti dilihat di akhir, bukan sekarang. Atau ada orang yang melakukan kesalahan, yang menurut kita kesalahan, belum tentu itu kesalahan. Maka berhusnuzonlah, berbaik sangkalah. Bisa jadi dia bukan melakukan kesalahan, cuma berada di tempat yang salah. Masih ingat hadis tentang cerita Abraha? Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak semua yang dihancurkan bersama Abraha itu adalah pasukannya Abraha. Ada juga mereka para pedagang. Apakah mereka juga nanti akan masuk neraka bersama Abraha? Kata Rasulullah, tidak. Mereka dihancurkannya bareng, tapi dibangkitkan sesuai dengan amal dan niatnya masing-masing. Itu ada dalam bab niat. Bisa jadi orang itu bukan melakukan kesalahan, tapi berada di tempat yang salah. Sehingga orang yang menganggap dirinya suci, oh ternyata dia di situ juga. Belum tentu dia melakukan kesalahan. Jangan terburu-buru menghakimi orang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi sebagian besar dari prasangka. Caranya gimana? Iltamis li akhika alfa uzrin, kata ulama. Carilah 1000 alasan untuk saudaramu, biar gak suuzon. Carilah
1000 alasan untuk saudaramu. Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Makanya teman-teman sekalian, sekelas para sahabat muhajirin juga melakukan kesalahan. Ansor juga pernah tuh salahnya sama dengan muhajirin. Tapi perangnya bukan perang Badar, perang Hunain. Ribut masalah harta juga tuh. Padahal Ansor udah relain semua harta mereka untuk muhajirin. Tapi sempat-sempatnya juga mereka mempertanyakan itu kembali. Ini wajar, manusiawi. Sehingga doanya orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Hasyr apa? Doanya adalah Rabbana ghfir lana وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Ayat itu adalah sebuah statement dari Allah bahwa para sahabat juga punya dosa. Jadi jangan pernah menganggap sahabat suci dikultuskan. Seperti sebagian orang, seperti orang-orang Rafidhah mengkultuskan Fatimah dan Ali. Fatimah dan Ali itu tidak punya salah, nggak punya dosa, maksum. Fatimah dan Ali juga sahabat. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar juga sahabat. Mereka semuanya punya salah. Makanya doa orang yang datang setelahnya diajarkan oleh Allah di surah Al-Hasyr. Rabbana, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Enggak mencela para sahabat. Tidak mencela mereka, tetapi mengakui bahwa mereka manusia biasa. Dan meminta ampun untuk kita dan mereka. Pastinya dosa kita jauh lebih banyak daripada dosa mereka. Untuk itu, sewajarnya aja lah. Dengan siapapun yang kita lihat, sewajarnya. Dan kita saling menasihati, mudah-mudahan semuanya akan bisa mendapatkan husnul khatimah insyaAllah. Termasuk nanti kepada para pemimpin kita, ulama kita, MUI kita, ustadz-ustadz kita, dai-dai kita, guru-guru kita. Siapa lagi? Teman-teman sahabat-sahabat hijrah kita, orang tua kita, semuanya lah. Kalau mereka melakukan kesalahan, tadi pertama pertama berprasangka baik dulu, kemudian beri dia nasihat, kemudian tutupi aibnya, kemudian maafkan dia, kemudian berlapang dada dengan dia. Insya Allah dengan demikian kita menjadi orang yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, orang-orang yang mengikuti sahabat dengan cara yang Allah ridhai insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Marilah kita tutup dengan muhasabah dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah melapangkan dada kita, menjadikan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا
ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ما أرحمك ربنا ما أكرمك ربنا ما أرحمك عصيناك يا ربنا عصيناك يا الله عصيناك يا رحمن عصيناك يا أرحم الراحمين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين يا غفار يا غفار اغفر لنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا وسيئات أعمالنا يا غفار اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا يا الله وإليك أنبنا يا رحمن وإليك أنبنا يا رحيم فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا
رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah ya Rabbal Alamin, yang maha luas ampunannya, siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa yang begitu banyak? Bahkan dosa kami lebih banyak daripada butiran-butiran pasir di pantai. Dosa kami lebih luas daripada langit dan bumi. Bahkan mungkin dosa-dosa kami sebagai hamba-Mu tidak akan muat ditaruh di antara kolong langit dan bumi ini, ya Allah. Engkau yang memenuhi segala sesuatu dengan ampunan dan kebaikan dari sisi-Mu. Engkau yang telah meletakkan rahmat-Mu dalam setiap jengkal tanah di bumi ini. Ya Arhamar Rahimin, rahmat-Mu lah yang kami harapkan, ya Allah. Jika bukan karena rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami, pasti kami telah celaka sejak pertama kami berbuat dosa dulu, ya Allah. Jika Engkau tidak menjanjikan ampunan dosa untuk orang-orang yang bermaksiat, pasti sekali mereka berbuat dosa mereka telah celaka dan terbenam di dalam bumi, ya Allah. Jika kami masih hidup sampai hari ini, padahal kami senantiasa berbuat dosa setiap harinya dari dulu sampai sekarang, itu karena Engkau rahmat dan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Jika kami masih hidup dan sehat sampai hari ini sementara kami punya masa lalu yang buruk dan sangat kelam, itu pasti karena Engkau menunggu kami bertaubat, ya Allah. Tidak mungkin kami bisa hidup sehari pun di muka bumi ini membawa dosa-dosa kecuali karena Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Tidak mungkin kami bertahan sehari pun di dunia ini kalau bukan karena Engkau sabar menanti kami bertaubat dan meminta ampun kepadamu, ya Allah. Kami sadar sekarang, ya Allah, sejak dulu Engkau telah menanti kedatangan kami untuk memohon ampunan-Mu, ya Allah. Sejak kali pertama kami berbuat dosa, Engkau berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku itu. Dia mungkin hari ini berbuat dosa, tapi mungkin besok dia akan bertobat dan aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Wahai malaikat, janganlah engkau mencatat dosa-dosanya, tunggu sampai dia beristighfar. Wahai malaikat, mungkin dia akan menyesal, mungkin dia salah. Wahai malaikat, tunggu, jangan engkau catat dulu dosa-dosanya. Kami tahu, ya Allah, betapa sabarnya Engkau, ya Allah, menanti kedatangan kami, ya Allah. Betapa sabarnya Engkau dengan kasih sayang-Mu menanti kami datang bertaubat kepadamu, ya Allah. Kalau bukan karena kesabaran dan rahmat-Mu, mungkin kami tidak sampai ke hari ini, ya Allah. Mungkin telah lama kami tinggalkan dunia ini karena dosa-dosa itu, ya Allah. Mungkin kami telah celaka karena kesalahan dan kezaliman diri kami sendiri, ya Allah. Karena itu kami yakin, Engkau pasti Maha Pengampun dosa. Engkau pasti menanti kami beristighfar kepadamu. Maka malam ini kami beristighfar kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada satupun zat lagi yang ada di muka bumi dan langit ini yang bisa kami mohon ampunannya selain Engkau, ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, atas kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jika kedua orang tua kami atau salah satunya telah meninggal dunia, kami tahu Engkau ingin mengampuni dosa mereka dengan cara Engkau beri hidayah kepada kami sebagai anaknya, ya Allah. Karena kami sadar ternyata doa anak yang soleh itu sangat Engkau ijabah, ya Allah. Jika hari ini kami bisa bertaubat, bisa mendapatkan hidayah dari-Mu, bisa berhijrah di jalan-Mu, ya Allah, itu karena Engkau sayang kepada orang tua kami, dan Engkau ingin agar kami mendoakan orang tua kami setiap sujud kami, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Jika mereka belum sempurna istighfar dan taubatnya di masa hidupnya, maka sempurnakan itu dengan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, hilangkan semua kesalahan-kesalahan mereka, ya Allah. Fa in kanu musli'un fatahhirhum, ya Allah. Wa in kanu muslihun fataqabbal minhum, ya Rahman.
Ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada ibu kami yang telah wafat. Kami rindu kepada ayah kami yang telah wafat. Kami rindu kepada keluarga kami yang telah wafat. Kami rindu kepada orang-orang yang kami cintai yang telah wafat. Ampunkanlah dosa-dosa mereka semua yang kami cintai itu ya Allah. Kami rindu kepada Abu Bakar As-Siddiq ya Allah. Kami ingin belajar banyak dari sosok yang mulia itu ya Allah. Kami rindu kepada Umar bin Khattab. Kami rindu kepada Ali bin Abi Thalib. Kami rindu kepada ibunda kami Khadijah. Kami rindu kepada ibunda kami Aisyah. Kami rindu kepada putri baginda Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Kami rindu kepada semua mereka yang soleh-soleh itu ya Allah. Kami ingin mengecup tangan-tangan mereka dan belajar bagaimana menjadi hamba yang Engkau ridhai dari mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukanlah kami dengan beliau nanti di telaga Al-Kautsar-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau segera mungkin setelah kami bangkit dari kubur kami ya Allah. Janganlah Engkau pisahkan kami di dunia karena kami berbeda zaman dengan beliau. Dan jangan juga Engkau pisahkan kami akhirat dengan beliau karena berbeda iman, ya Allah. Alangkah ruginya orang yang tidak sempat bertemu dengan beliau, ya Allah. Tidak bertemu dengan beliau di dunia dan tidak pula di akhirat, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami rindu kepada wajah-Mu, ya Allah. Izinkan kami menatap wajah-Mu di dalam surga, ya Allah. Izinkan kami menjadi di antara penduduk-penduduk surga yang akan melihat indahnya wajah-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Istiqomahkanlah hati kami ini ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari dengki ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menganggap diri kami suci. Kemudian memberikan label kepada saudara-saudara kami dengan label-label yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang mengkultuskan diri kami sendiri dan orang lain. Ya Allah, lapangkanlah dada kami seperti Engkau melapangkan dada orang-orang soleh sebelum kami, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Baraya, maafkanlah kami ya Allah. Astaghfirullah. Ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Ya, lapangkanlah kubur-kubur kami ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووفقني عملا مقبولا وواهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Sekali lagi terakhir. Astaghfirullah Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khataya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu
penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis. Caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?